Hello, lihat di kanan kiri gue ada PS5, ada Xbox. Tapi gue pengen bahas support sistemnya. Ini gue sengaja emang ambil 3 varian memori eksternal buat kedua konsol ini. Ada 3 macam, fungsinya beda-beda. Semoga kalian tahu, jadi referensi buat kalian kalau misalkan kalian pengen upgrade storage kalian. Nah, ini tuh semua tuh gue ambil dari WD. Karena mereka tuh emang nyediain segala jenis ya. Sebenarnya selain buat konsol juga, mereka kan ada yang buat sempat review, yang buat PC gitu ya, ataupun buat kerja bahkan. Nah, ini yang spesifik buat gaming. Walaupun sebenarnya bisa dipakai buat kerja juga sih. Oke, ini biar kalian nggak bingung, gue akan coba bahas satu-satu dari ketiga fisik ini gitu ya, apa perbedaannya, dan terakhir nanti akan ada pengetesan dari setiap variannya. Kayak kalian lihat di sini tuh ada 3 jenis. Ada WD Black SN850P, WD Black C50, sama WD Black T30. Yang paling menarik waktu baterai ini sampai ke rumah gue tuh adalah ini, si C50. Ini lucu banget, bentuknya tuh kayak USB, tapi emang soketnya disesuaikan ke bentuk soketnya si Xbox. Dia tuh ada 2 pilihan varian, yang 512GB sampai 1 tera gitu kayak yang ini gue ambil. Lihat ini dia tipis banget, dan pakainya kalian nggak harus bongkar-bongkar. Tinggal ke bagian belakang, nah ada colokan ini, udah colok plug and play. Dan nanti si Xbox-nya akan langsung ngedetect. Jadi salah satu kelebihannya ini tinggal cabut colok. Oh ya, ini juga berlaku buat si Xbox Series S. Soalnya ini kan yang gue X kan. Karena sama-sama punya colokan soket yang untuk dipasangin ini gitu. Nanti juga di pengetesan bisa dilihat itu udah support quick resume juga. Jadi emang seakan kayak storage internal si Xbox-nya. Tapi ya udah, kita ke next storage dulu ya. Nah, berikutnya ini si WD Black SN850P. Ini tuh jangan sampai ketukar. Dulu tuh gue sempat review yang 850X. Cara pembedaan itu gampang. P-nya itu adalah PlayStation. Karena kalian bisa lihat di situ ada logo PlayStation, yang artinya dia emang udah disertifikasi khusus untuk bisa running 100% works di PlayStation. Jadi kita nggak usah takut suatu waktu kita udah beli SSD, spending duit gitu, ternyata nggak works gitu kan. Nah, kali ini udah pasti works. Nah, kayak yang kalian lihat di sini tuh kan dia ada heatsinknya ya. Ini desainnya emang udah dicocokin sama si slot PS5-nya, biar pasti masuk. Ini tuh bakal berguna sih buat nyebarin panas, buat rata ke seluruh SSD-nya. Karena kayak kita tahu kalau di SSD itu kan terdiri dari beberapa chip ya, dan pastinya akan ada bagian bodi yang lebih panas daripada yang lain. Nah, heatsink ini ngebantu nyebarin panas secara merata, yang pada akhirnya pembuangan panas ya jadi lebih cepat. Nah, untuk yang ini dia tuh punya varian 1-4 tera. Itu tuh kalau misalkan digambarin, 4 tera itu tuh bahkan bisa muat sampai 80 up to 100 game gitu ya, karena kan nggak semua game itu juga AAA yang sampai habis bergiga-giga gitu ya. Makanya semua lini game sebenarnya kalian bisa masukin dengan mengupgrade sampai yang 4 tera gitu kalau misalkan PS5-nya kalian banyak game. Dengan speed up to 7300 MB per second di read-nya, dan juga 6600 MB per second di write-nya. Cara installnya gampang. Kalau misalkan di PlayStation yang terbaru gue ini kan kita tinggal lihat yang ada bagian logo. Nah, di belakangnya itu kita tinggal buka cupnya kayak gini. Dan langsung dia emang ada soket. Ini pun berlaku buat PS yang lama gitu, karena dia pasti akan ada soket 1.0 untuk kita bisa upgrade. Dan gue juga udah konfirmasi ini gitu ya ke pihak tokonya, ini nggak akan menghanguskan garansi. Jadi aman ya kalau misalkan kalian pengen upgrade sendiri, nggak usah takut gitu. Dan ya udah, screen tinggal dibuka kayak gini, dan di dalam sebenarnya dia ada beberapa ukuran gitu ya. Dan ini pun ya SSD-nya udah disesuaikan gitu dengan ukuran, udah pasti masuk. Tinggal ditempel kayak gini, cekrek, terus di screw. Udah deh. Pas kita nyalain si PS-nya akan langsung ngedetect gitu, pengen di format atau enggak. Karena kan harus di setup gitu ya si SSD-nya untuk si PS-nya, dan langsung kebaca juga si speed-nya. Jadi kita dapat gambaran, oh iya emang ini produknya real gitu ya, dapat speed sesuai kayak yang ditulis di atas kertas. Jadi nggak ngebohong lah isinya. Dan ya udah, kita langsung dapat opsi kalau misalkan pengen install game di PS-nya, pengen install di mana, ataupun kita nge-copy game dari storage internalnya ke SSD si WD ini yang udah sempat kita upgrade kayak gitu. Terakhir si WD Black D30 yang emang ini fungsinya buat dibawa-bawa gitu, makanya dia punya casing sedikit lebih besar ya. Nah, ini konektivitasnya cuma tinggal colok gitu, kayak seakan SSD eksternal gitu. Colok bisa Type-C to Type-C ataupun Type-C to USB gitu ya. Colok ke PS-nya ataupun ke si Xbox-nya langsung. Dan dia tuh ini punya dudukan ya. Jadi ini tuh bisa dilepas sih dudukannya kayak gini kalau misalnya kalian nggak mau pakai. Tapi kalau pengen pakai tinggal dicekrek, dan dia akan bisa ditaruh dengan rapih di meja. Jadi emang tetap bakal bagus ya nanti kelihatannya. Ketika dicolok akan langsung ngedetect juga gitu, mau di PS ataupun di Xbox, dia akan langsung nanya apakah ini pengen dijadikan storage untuk konsol kalian. Karena again harus diformat lagi gitu. Soalnya ketika kalian udah nih misalkan pakai di Xbox, ternyata kalian udah jarang main game misalkan gitu ya. Ya udah, kalian pakai buat SSD eksternal untuk bekerja sehari-hari gitu di laptop kalian, buat pergi-pergian bisa. Yang penting diformat aja sesuai dengan compatibility-nya si Windows, ataupun di MacBook juga bisa. Dan ini kalau misalnya kalian bawa-bawa nggak usah takut rusak ya, karena dia kan SSD, beda sama HDD. HDD itu kan piringan, kalau SSD itu kan dia chip gitu ya. Jadi aman, soalnya tuh dulu kan gue sempat review yang ini nih, P40, dan ini udah beberapa kali jatuh gitu, dan aman aja. Gue pakai kerja, bahkan langsung main game dari sini ya. Gue beberapa install game, karena kan laptop gue kan
si storage-nya nggak gede gitu, ya udah langsung colok main game di sini, dan itu juga berlaku untuk yang ini. Ya udah langsung aja ke pengujiannya, gimana performance-nya. Nah, si WD Black C50 ini akan kedetek layaknya kayak storage internalnya si Xbox. Jadi dia udah support quick resume juga, gitu yang kayak tadi gue mention. Ketika kalian pengen main game dan ganti-ganti dari satu game ke game lain tanpa di close, bisa gitu. Even game AAA gitu, ini gue coba di Elden Ring dan juga di The Witcher, tinggal ganti-ganti. Buat loading time juga hampir nggak ada bedanya. Gue bandingkan storage internal dan C50 ini kayak beda cuma 1-2 detik, itu pun kadang ganti-gantian. Yang mengindikasikan itu bukan karena perbedaan dari storage-nya, tapi emang karena dari faktor dari gamenya aja gitu. Karena bedanya sangat-sangat tipis dan itu selisihnya tuh ganti-gantian. Jadi harusnya no issue ya, kalau misalkan di Xbox, kita bahkan lebih simpel daripada si PS. Nggak usah buka-buka, colok, langsung beres gitu. Dan kalau misalkan ini kita pengen pakai ke konsol lain pun, ya bisa. Tinggal cabut, colokin ke konsol yang lain. Nah, terus si SN850P. Ini juga sebenarnya nggak ada bedanya sih. Sama, hasilnya kita bisa main semuanya. Kita bisa play dengan loading time yang sama sekali nggak ada bedanya juga dengan storage internalnya. Dan kayak kalian lihat, kalau misalkan pengen install game, kita bisa pilih opsinya pengen install di mana secara default. Ataupun kita pengen move secepat ini. Ya bayangin, kita ngopi game seukuran 120 GB cuma dalam waktu 50 detik aja. Itu kan artinya membuktikan read dan write speed-nya sesuai dengan spesifikasi di atas kertas ya. Nah, terakhir si D30 ini. Ini yang harus jadi catatan buat kita. Untuk Xbox gitu ya, dia tuh nggak bisa gamenya di-play ketika di sini gamenya. Jadi emang ekspektasikan itu sebagai gudang kita gitu, gudang game. Kalau misalkan kita punya 100 game, terus ada 50 gamenya nggak pernah dimainin, ya pindahin ke sini. Nah, untuk waktu transfernya, game sekitar 100 gigaan gitu ya, dari Xbox ke si D30 ini, dia tuh perlu waktu sekitar 14 menit. Jadi itu bukan waktu terlalu lama juga untuk membackup sebuah game ya. Dan kalau misalkan kalian, oh gua bang pengen main lagi, ketika dia balikin, jauh lebih cepat, sekitar 4 menit, beres. Udah langsung gamenya nyampe ke si Xbox-nya secara otomatis. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak usah pusing gitu loh. Misalkan, mana ya game yang udah kepindahin ke sini atau belum, dia akan langsung ngedetect. Misalkan kita mencet game, dan dia tuh akan langsung bilang, oh gamenya nggak bisa dimainin, karena lagi ada di dalam si D30 ini. Dan dia akan nanya, mau nggak kita pindahin? Ya udah, ketika kita pencet mau gitu ya, pindahin, sekitar 4 menitan, kita bisa langsung play gamenya. Itu akan jauh lebih efektif ya daripada kita nge-install gamenya, terus kita nge-download lagi, kan download 100 GB juga. Speed gue tuh 100 Mbps, itu perlu setidaknya 1,5 jam gitu kan, itu kan lama banget. Untuk kasus di PS juga sama, tapi di PS itu dia bisa main game PS4 di sini. Karena emang sebenarnya kan konsol next gen itu kan kedua ini kan punya minimum requirement gitu ya untuk si storage-nya biar bisa running gamenya secara optimize gitu. Makanya kan ini kan dia up to 900 MB per second. Yang sebenarnya which is kalau di game PC itu tuh setara SATA. Gua pribadi di PC itu tuh main tuh gua taruh di SATA karena secara harga relatif lebih murah tapi spesial lebih banyak gitu ya, dan gak mempengaruhi loading time juga karena 900 MB per second itu sangat-sangat cukup sebenarnya buat main game AAA. Tapi ya kalau di konsol next gen kan udah regulasinya kayak gitu, makanya dia nggak bisa langsung dimainin untuk yang game current gen. Tapi kalau kayak game-game PS4 gitu dia bisa langsung install di sini. Itu enaknya. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak library game PS4, masukin aja sini. Nggak usah ditaruh di internalnya gitu ya. Kalau nggak pengen ngabisin, dan kita bisa langsung main. Tapi ya kayak tadi, kalau misalkan pengen dia jadiin sebagai storage backup gitu, misalnya kita udah main Horizon Forbidden West, udah lama kita nggak main, transfer balik gitu ya, itu kan sekitar 100 gigaan juga, perlu waktu sekitar 11 menit. Untuk dari sini ke sini. Waktu transfer baliknya, kalau di PS itu kasusnya sama, sekitar 11 menitan juga. Yang which is cukup singkat ya. Kalau misalkan kita pengen revisit lagi game, tinggal nungguin kopi bentar, udah gitu kita bisa langsung main. Nah, ketika pengetesan di PC, ini tergantung dari port yang kalian punya. Kalau yang punya portnya Lightning ataupun Type-C yang fast transfer gitu ya. Kalau portnya bisa memenuhi potensi maksimal dari si SSD ini, ya kalian akan dapat kecepatan maksimal. Jadi ketika kalian install game di sini, kalian colok buat main game gitu ya secara storage eksternal, itu nggak akan ada masalah sama sekali. Tapi ya kalau misalkan kalian si portnya yang masih USB-A 2.0 gitu, karena itu kan sebenarnya kan keterbatasannya itu di portnya, bukan di sininya. Jadi itu emang balik lagi ke port di mana kalian coloknya. Kalau gue sih biasa dipakai buat kerja, sama kasusnya kayak P40 ini gitu. Jadi kayak misalkan gue ngedit video bisa ratusan giga gitu ya. Ya udah gue installnya di sini, langsung buka dari sini, nggak ada nge-lag sama sekali ketika buka di Premiere ataupun di After Effects. Ini tuh gue temuin D30 tuh ada yang warnanya kayak gini di Amazon. Ini lucu banget, gue nggak tahu masuk ke Indonesia atau enggak ya, tapi ya karena gue suka RGB, gue senangnya pengennya kayak gitu karena lucu aja sih gitu. Nah, buat garansi gitu ya, untuk yang C50 sama yang SN850P, dia sama-sama 5 tahun untuk garansinya.
Sedangkan yang D30 dia 3 tahun sendiri. Kesimpulan, ya kalian bisa timbang-timbang sih, pengen pilih yang mana gitu ya. Kalau pengen yang fleksibel ini, yang D30, tapi ya emang harus dibolak-balik copy kayak tadi untuk gamenya. Tapi kalian juga bisa pakai buat kerja gitu kan, kalau misalkan kalian pakai keluar. Kalau pengen plug and play, ya kalau Xbox kan ini juga sebenarnya hitungannya plug and play juga ya, tinggal pasang dikit, sebentar, udah beres gitu. Dan harusnya aman sih, soalnya tuh gue dari awal berkarir gitu ya, dari sekitar 10 tahun lalu gue mulai channel ini, gue tuh udah nyimpen semua storage gue tuh di WD. Ini HDD sih, cuman ini umurnya ada yang bahkan udah hampir 10 tahun gitu. Dan gue pakai dari zaman kuliah, ada yang dari zaman SMA bahkan. Semuanya fine, gak ada masalah, bahkan sempet jatuh gitu ya. Kan harddisk kan kalau jatuh kan agak riskan, cuman aman gitu. Bahkan gue di situ tuh ada yang 10 tera guys. Tapi itu harddisk gitu, harddisk 10 tera khusus untuk nge-backup file yang udah lama gitu. Emang gue simpen di situ, nggak gue bawa soalnya gedenya kayak Xbox Series S gitu. Nah itu juga nggak ada masalah. Harusnya aman ya, dengan semakin banyaknya varian produk WD yang masuk ke Indonesia, harusnya artinya mereka semakin serius barangnya masuk ke Indonesia, artinya juga semakin kita aman terkait kualitas dari barangnya gitu. Karena kayak yang gue selalu bilang, semakin kelihatan sebuah brand gitu, harusnya dia akan semakin berani mempertanggungjawabkan si barang-barangnya, yang artinya juga kualitinya akan semakin dijaga gitu. Nggak akan asal-asalan tiba-tiba ngilang, tiba-tiba garasi nggak bisa diklaim, kan itu kan berabe. Gimana menurut kalian? Apa yang bikin kalian tertarik? Linknya ada di bio ya. Itu ide gue, semua manfaat. Nuhun. Tuh. Enak gitu, tinggal dibuka kan, cekrek, tuh, udah. Nggak usah takut patah ya, pasang aja, mantep. Wih, kenapa nggak bisa di stop?